nonton film bugil pun kita senang, tapi kan... Wah, kok si ibu jadi mendukung pornografi sih nonton film bugil? Jadi pantas kalau laki-laki ngomong gitu, Bu? Pantas. Wah, parah. Mama Neti kali ini Mama Neti offside. Kata Bang Brasman. Jangan sembarangan, gue gak pernah ngomongin itu gue. Hai guys, selamat malam. Gue mau pamer, HP gue iPhone. Jadi gue mau bagi-bagi iPhone buat lo semua. Jadi gue akan membagi-bagikan 50 iPhone kepada subscriber YouTube gue. Yeay! Caranya gampang banget. Kalian masih subscribe YouTube gue, wajib subscribe YouTube gue. Terus nontonin semua video YouTube gue dari awal sampai akhir. Ditontonin, terus di komen. Gue akan memberikan pertanyaan di setiap video YouTube gue. Dan kalian wajib menjawab. Dari situ kita akan melihat dan mencari pemenangnya. Nah, dari situ kalian jawab, terus disertakan nama Instagram kalian, karena kita akan menghubungi pemenangnya lewat via DM Instagram. Jangan mencantumkan nomor telepon, terus jangan ngemis-ngemis, karena yang ngemis-ngemis akan kita gugurkan, guys. Terus gitu, yang kedua, kalian wajib follow Instagram Dennis Caresta, Coco follow it, si Coco Cici. Terus gitu wajib juga follow Instagram akun bunga gua @ferdedc. Terus gitu kalian juga super wajib follow TikTok aku, yeay, Dennis.Caresta. Dan pemenangnya akan diumumkan setiap kelipatan 100.000 subscriber YouTube gue. Jadi pemenang yang pertama akan dimulai besok saat subscriber gue 200.000. Ayo tunggu apa lagi, sebentar lagi itu, oke? Semoga beruntung. Bye. Ingat tuh, jangan ngemis-ngemis, gue ban. Bye. Hai, kembali lagi ke Dennis Caresta, pembela kebenaran dan keadilan. Kali ini kontennya adalah bukan menjadi detektif-detektifan, tapi aku mau reaction yang paling kamu tunggu-tunggu, karena di sini gue merasa dirugikan secara martabat dan apa ya, kerugian bukan mate. Kalau kerugian itu apa, cowok-cowok yang naksir sama gue tuh jadi pada mundur tuh apa tuh, immaterial ya. Kerugian immaterial yang gue dapatkan secara hati juga gue agak-agak kurang suka gitu kan ya. Karena kasihan loh, Mama Neti ini sudah membuat patah hati cowok yang ngejek-ngejek gue gitu loh, Ma. Emang. Jadi beneran, lu tau kan cowok-cowok yang ngejek gue itu kemarin tuh sudah berekspektasi tinggi tentang gue. Wah, deketin Dennis Caresta, cewek pembela kebenaran dan keadilan. Ekspektasinya tinggi, pasti serangannya juga tinggi. Iya kan? Terus Mama Neti bisa-bisanya ngomong di depan publik, ngomong katanya saya video call sama abang pakai baju seksi bangun tidur. Ya itu cowok-cowok kan langsung pada drop ekspektasinya, langsung deh patah hati massal terjadi. Iya kan? Kasihan loh cowok-cowok yang ngejek-ngejek Dennis. Mama Neti nggak punya perasaan, teganya. Ya udahlah guys, mari kita mulai reactionnya. Si Uya undang dia ya? Apa dia datang sendiri? Oh, datang sendiri. Datang sendiri ya, guys. Menawarkan diri. Datang ke apa namanya Uya? Yang kagak ada ngundang Mama Neti loh. Tanya aja Uya. Coba. Si Uya aja pas Mama Neti ini tiba-tiba ada Mama Neti, Uya langsung bilang, mamanya Dennis. Berterima kasih Mama. Berterima kasih Mama Neti. Gara-gara Mama Neti Gagal Dennis, Mama Neti viral loh, ya kan? Coba kita mulai. Mungkin Dennis saat itu ingin ada yang datang, ada yang memfasilitasi, ya dia podcast di tempat dia. Yeah. Nah, Mungkin Dennis waktu itu ada yang datang, ada yang memfasilitasi. Kagak ada yang memfasilitasi gue, ada juga gue fasilitasin orang buat datang ke podcast gue. Korban ngadu ke gue. Kalau gue cari korban nggak mungkin. Gimana caranya gue cari korban? Mana gue tahu di 1 juta penduduk Instagram misalkan. Mana gue tahu yang mana yang korbannya dia, mana yang bukan. Ya pasti orang ngadu sama gue. Mana mungkin gue difasilitasin. Gue yang memfasilitasikan mereka. Gimana sih yang mau ngadu gitu, yang mau speak up. Cuman gue tidak pernah cari-cari gitu loh.
Ya mereka kan kemauan mereka sendiri. Memang ada beri kesempatan kepada saya begini, kalau mau Mama Neti datang silahkan klarifikasi ke tempat Ya, saya. ya, hak jawab, ya. Ya. Terus saya nggak mau di sana. Kenapa nggak mau? Tuh, salah Mama Neti sendiri nggak mau datang. Coba kalau Mama Neti mau datang, kan kita kan semua kan jadi enak, jadi jelas, clear. Iya kan? Saya kan mengundang Mama Neti baik-baik loh, berkali-kali. Bukan cuma sekali, bukan cuma 2 kali, tapi berkali-kali. Ingat tuh Mama Neti. Saya nggak ada urusan, saya nggak ada mau, Iya. saya nggak kenal dia, saya nggak mau berurusan dengan namanya Iya. Denis. Iya. Ih kok tega banget sih dia bilang gak kenal sama gue? Kan kita pernah ketemu. Apa itu Mama Neti yang di Kopi Joni kita duduk sebelahan? Apa maksudnya Mama Neti gak kenal sama saya? Kita pernah duduk sebelahan di Kopi Joni. Mama Neti lupa. Dennis aja masih ingat gebrakan meja Mama Neti. Iya kan? Masa Mama Neti lupa sama gebrakan meja Mama Neti ke Dennis? Dennis ingat tuh Mama Neti. Bisa-bisanya tega banget bilang Mama Neti gak kenal sama Dennis. Dennis gak nyangka. Saya gak nyangka. Saya gak nyangka. Nggak ada mau urusan dengan dia karena dia terlalu, kalau kami orang Batak bilangnya jabir mulutnya gitu. Oh jabir? Jeber maksudnya? Hah? Jabir apa sih? Jeber? Gue belum filler bibir loh. Baru mau filler sama si dokter Richard. Udah dibilang jeber. Jabir apa sih? Jubir? Juru bicara? Bukan, aku bukan jubir. Aku bukan jubir Pak Jokowi, bukan jubir Pak Jokowi, Pak Maruf Amin, bukan. Aku mah gak suka ngaku-ngaku. Mana nanti ada aja deh. Itu apa, Bu? Jabir itu judes gitu. Oh, Jabir itu judes. Masa sih gue judes? Jujur. Judes nggak? Aku judes nggak, Alfi? Enggak kan? Lucu. Padahal dia cantik, baik gitu. Sebenarnya kalau Makasih Mama Neti. Tadi katanya nggak kenal sama aku. Kok tahu aku baik? Mama Neti. Sekarang Mama Neti SKSD. Tadi nggak mau aku kenal. Sekarang bilang Dennis baik. Berarti kita kenal dong. Berarti Mama Neti sama aku tuh sudah kenal luar dalam. Karena Mama Neti bilang aku baik. Gitu nggak ada orang yang nggak kenal biar bisa tahu baik. didik dia, kita bina dia, pasti bisa dia jadi Didik orang gimana baik. Maksudnya diarahkan. Didikte, gue mau didikte. Emangnya gue Bang Samsul, yang supir taksi itu yang disuruh bacain ketikan minta maaf dia. Enak aja dikte, Dennis nggak bisa didikte. Dennis singa nggak bisa ditunggangi mama. Gitu. Karena saya lihat dia pintar dan Makasih tuh, katanya nggak kenal, tapi tahu gue pinter. mampu, punya dedikasi, tapi dia tidak terarah karena maunya melepaskan semua epornya. Itu gue ngerti. Dia pintar, dedikasi, tapi dia tidak terarah. Amanya gue angin puting beliung aja mengarah mama ke utara kalau ke selatan. Gak mungkin gue terarah hidupnya. Kalau hidup gue terarah gue gak bisa jadi pengusaha mama. Makanya kenali aku lebih dekat. Balas WA aku. Aku tuh cuman pengen kenalan, pengen deket sama mama. Ya, tanpa tahu dia melukai hati orang lain gitu. Apa yang Gue melukai hati orang. Hati gue tuh selalu jadi korban perasaan mama asal mama tahu. bukannya tuh seenaknya dan semaunya saja gitu. Balik lagi tadi Ibu kan merasakan tadi suka di WhatsApp sama Dennis. Tapi WhatsAppnya sopan kan Bu? Maksudnya Ya, nggak ada terlepas marah-marah Ibu dari kan? sopan, Iya. terlepas dari Gue dibilang sopan. sopan tidak sopan, saya nggak suka. Kenapa kan? Saya nggak suka. Kenapa emang? Kan gue nya sopan. Gue tanya Mama Neti apa kabar? Sumpah kasih ya tampilin videonya ya. Pas gue WA Mama Neti. Sumpah gue tuh sopan. Gue tuh sama siapapun tuh sopan. Walaupun gue dikatain apa aja gue pasti sopan. Baca dong jejak digital berantem gue. Gue gak pernah ngomong kasar. Gue gak pernah ngomong kotor. Gue tuh sopan. Karena gue tahu betul. Gue sadar tuh apa yang gue ucap itu akan menjadi konsumsi publik. Makanya gue selalu sopan. Tidak seperti Mama Neti dan tidak seperti Abang Kasman. Boleh, bukannya WhatsApp tuh kayak sekarang saya punya nomor telepon Ibu nih. Iya. Kan saya boleh WhatsApp Ibu dong, masa Ya, saya nggak saya boleh? kan sudah difitnahnya, bahkan dia selalu Difitnah yang mana nih? dia laporkan saya ke polisi lah. Gue fitnah dia? Kapan? Nggak ada gue fitnah. Ingat ya Mama Neti ya. Fitnah itu lebih kejam daripada fitness. Kebaik gak sih? Fitness itu lebih kejam daripada fitnah. Mama Neti jangan sembarangan.
Kalau gue laporin dia ke polisi, itu bukan fitnah dong. Kan emang benar ada kenyataannya. Kenapa? Ya Mama Teti kan tahu kenapa. Somasi saya lah. Disomasi Tante. Somasi, ya kan saya kan somasi Mama Neti juga baik-baik. Mama Netinya malah ngegas, Mama Netinya malah ngadu sama Kakanda. Iya kan, Kakanda Rasman. Saya dibilangnya melecehkan dia lah, saya dibilangnya merendahkan dia lah. Saya kenal aja nggak ketika saya. Mama Neti jangan bohong, tampilin omongan dia. Ya, nih habis ini ya, tampilin yang dia ngatain aku apa aja. Tapi aku tetap sopan sama Mama Neti. Jadi kau jangan kurang ajar, Denis Carista. Memang bajing kau ya. Mempermalukan orang kau, memfitnah orang kau. Janganlah begitu. Waktu itu pokes di tempatnya. Pokes. Namanya pokes. Pokes teh naon? Kopi Joni. Mama Neti, itu waktu itu aku ke Kopi Joni bukan mau pokes. Aku mau preskon. Ya kan, lihat kan Mama Neti, pas Mama Neti masuk itu spanduk siapa yang di situ? Spanduk Denis Caresta, bukan spanduk Abang. Jadi Mama Neti sama si Abang yang menerobos ke preskon aku. Bukan pokesnya Mama Neti. Oke. Ya, terus kami pokes Nggak ada yang pokes. dia itu Prokes. Hah? Podcast. Oh, ya ampun. terlalu apa namanya, PD ini kan ranahnya orang, dia datang gitu. Kemana? Ranahnya orang dia datang, jelas-jelas itu kan ya, Abang sama Mama Neti nggak dikasih masuk tahu. Kasih lihat dong nanti yang tampilan dia dilarang masuk di Kopi Joni. Belakangnya ada preskon gua. Penikmat kopi. Enggak, suratnya mana? Gitu. Nanti kita hanya Mana bilang enggak bahwa bisa? hari Jangan ini kau tidak paksa-paksa bisa saya. gitu. Ayo, Press ayo. conference gitu, Bang. Ayo, masuk. Kau enggak ada. Kau bukan orang hebat kau di mata saya. Rekam nih, foto kalian nih. Iya, boleh, Bang. Kau jangan sok jago sama saya. Udah, kau jangan larang saya. Kau belum kenal saya, ya? Iya, Bang. Hati-hati kau. Ya? Kau belum tahu saya siapa, ya? Udah, jangan kau campuri saya. Ya? Kau minggir sana. Siap, Bang. Bukan kau punya ini. Saya minta izin, Bang. Itu ranah saya Mama Neti yang masuk ke ranah saya. Kopi Rasman, Joni, ya Bang Rasman, I love you, jadi Gue nggak pernah ngomong Bang Rasman I love you. Kapan gue ngomong I love you? I love you. Jajan aja belum gimana bisa I love you? Berarti kan kalau I love you itu kan aku meninggalkan kau. Iya kan? Bang Rasman I love you, jadian aja kagak Mama Neti. Gimana bisa I love you? I love you. 8 tahap apa ya, ribut dia begitu. Saya Gak ada ribut Mama Neti, biasa aja. Itu perasaan Mama Neti dan kawan-kawan Mama Neti aja. nggak mencoba, ya Allah jagalah lisan saya. Iya. Saat itu, jangan saya terpancing gitu. Makanya saya coba, udahlah janganlah diganggu awalnya kan. Bukannya kalau nggak salah nih, Bu, Ibu di situ marah-marah ke Denis. Tunggu dulu, Iya, iya. udah. Uya dibentak. Kasihan Adinda Uya. Adinda Uya kan keibuan, pasti hatinya sakit digituin dibentak. Tunggu dulu. Jangan diganggu, Iya. saya bilang. Iya. Kalau terus kami lagi ini, jangan diganggu. Iya. Langsung dia bilang, apa katanya? Apa katanya? Mama Neti aja nggak tahu gimana. Uya kan nggak di situ. Oh, kenapa saya dipitnah oleh si Rasman katanya? Saya nggak pernah ngomong dipitnah. Iya kan, emang gue udah ngomong gitu ya? Abang fitnah saya. Enggak kan? Apa maksud video abang? Gue tanya gitu. Saya lagi ngomong, mohon jangan diganggu, saya bilang. Ya, apa ini tidak pelecehan katanya. Nah itu benar, tumben. Saya terpancing emosi, manusia juga kan. Harusnya yang emosi gue, kan gue yang direcehkan sama klien lo. Bilang, udah diam kau, jangan diganggu. Saya kan perempuan katanya. Untung saya nggak kelepas mulut itu. Oke. Untung mulutnya nggak lepas. Mama Neti mulutnya portable, misalnya coba lepas.
Gimana sih? Ya nggak mungkin dong mulut Mama Neti copot atau lepas, kan nggak portable, ya kan? Saking ininya. Terus saya bilang, oh pelecehan apa, saya nggak peduli itu. Ya kok nggak peduli? Mama Neti udah wanita. Kalau Mama Neti kan dari kemarin katanya memperjuangkan pelecehan apa pelecehan. Sekarang Mama Neti nggak peduli. Jadi yang mana yang benar? Tidak ada wanita yang boleh dilecehkan termasuk saya. Termasuk kalau misalkan adik melecehkan Mama Neti, pasti gue marah. Karena Mama Neti adalah wanita. Ngerti nggak? Emosi. Apa nggak peduli, Bu? Iya, saya nggak peduli karena saya tahu sebelumnya Iya. dia pikul sama Bang Rasman. Karena dia nggak mau Vicol. Gue Vicol Bang Rasman. Bener gak sih? Sama Bang Rasman dalam keadaan baju yang begitu. Baju yang begitu? Sumpah ya, Mama Neti, fitnah itu lebih kejam daripada fitness. Gue nggak pernah video call Bang Rasman dalam pakai baju yang begitu, nggak pernah pakai gaya-gaya begini lagi. Nggak ada Mama Neti, itu siapa yang bilang? Bang Rasman tolonglah, ini pengacaramu yang benar. Gue juga kasih info ke pengacaramu, tolonglah yang benar. Masa ngomong sama dia gue pikol lu? Nggak pernah gue pikol lo, bangun tidur. Pernah sekali gue pikol itu di hadapan wartawan pas mau kasih lihat Rambo, itu pun nggak nyambung, iya kan? Belum sampai keangkat. Kemana sih ya? Ada buktinya kok. Video call? Iya, kalau Tuh, gue nggak pernah video call. Mama Neti jangan merendahkan martabat saya ya, Mama Neti. Ingat ya, cowok yang ngejar saya itu banyak, Mama Neti. Mama Neti mau bikin cowok-cowok yang ngejar saya itu patah hati massal. Jahat tuh Mama Neti. kalau saya nggak salah, dia sih, bangun Om? pagi ya, Iya. ya kita Iya, kan nggak iya. tahu. Iya. Emang dia itu Iya. walaupun teman Ada Pak buktinya, Uya, maksudnya, walaupun video call Pak ya? Uya lagi Iya. deket, lagi temenan. Nah, saya orang objek. Ih, mau gosip sama Uya. Mau pengaruhin Uya ya, supaya Uya percaya ya. Walaupun Ya jenis tapi saya, begini ya. Adinda, Iya, ketik Uya Adinda. Cowok bukannya Kakanda ya? Ananda, apa sih nggak ngerti gue. kita ada nggak senang dengan Iya, iya, orang, kita akan mencari sisi negatif orang. Oke. Ketika kita senang sama orang, sisi negatifnya kita zongkan, berusaha memunculkan. Ketika kita senang sama orang, sisi negatif orang akan kita zongkan. Itu yang ngemeng naon, ya nggak sih? Positif. Oke, lanjut dulu tadi itu, maksudnya pagi-pagi itu kenapa fleksibel bangun aja tidur? gitu. Bisa bangun tidur? Nah, katanya bangun tidur pakai baju yang seperti itu, langsung dia begitu. Langsung dia begitu. Katanya gue bangun tidur pakai baju yang seperti itu, terus langsung dia begitu. Nggak mungkin lah gue video call masih Bang Rasman langsung begitu. Kan kalau video call kan handphonenya satu. Nggak bisa gue begini, Mama Neti. Kayak mana gue begini? Iya kan? Pakai tripod, niat banget ya. Gue kasih tahu ya sama lo orang, kalau gue video call Bang Rasman 1 juta, 1 triliun %, udah pasti gue kontenin dan untuk menjadi konsumsi kalian netizen, ngerti kan? Gue percaya gue sama Mama Neti. Terus dia bilang, aduh saya nggak suka pepaya, apalagi kelapa, saya sukanya mangga. Hanya seperti itu. Kalau dikonotasikan lain itu terserah mereka ya kan. Nih Mama Neti nggak boleh gitu. Mama Neti adalah wanita. Mau dikonotasikan dalam apapun, Mama Neti itu adalah wanita. Mama Neti harus memperjuangkan hak wanita. Iya dong, mana ada sih pelecehan itu boleh terjadi. Ingat ya Mama Neti ya. Mama Neti jangan sembarangan ngomong. Gue gak suka nih kalau misalkan dia tidak membela kaum wanita. Mana mulut Mama Neti yang dari kemarin-kemarin ngomong katanya kita membela kaum wanita apa segala macam. Buktinya apa? Terus Itu Ibu nggak urusan sendiri- saya. Nah sekarang kalau gitu, saya menarik nih Bu. Ibu kan bilang kalau saya nih temannya Denis, tapi kalau menurut saya Denis salah, pasti saya akan bilang salah. Iya. Nggak mungkin saya benarkan, tapi Iya. begitu pula Ibu. Si Uya kayaknya agak-agak ngajak aku berantem gak sih? Enggak ya? Hah? Enggak ya? Kayak gue agak-agak sensi nih lagi mau dapet soalnya. Temannya Bang Rasman. Iya. Tapi saya Oh dia temennya Bang Rasman guys. pengen tahu nih pendapat Ibu. Gue kira mantannya. Gue kira mantan. Kalau ini Bu, Bangun tidur dari tempat tidur, basah ya. Iya. Baju pun juga. lihat dulu. Mohon maaf cerita.
Ini pun gede. konotasi Saya ya. tak suka pula saya gede. Oke. Iya. Saya itu, Dengerin dulu. yang saya tahu gede itu kelapa, Bang. Iya. Apalagi gedenya itu Iya. kayak buah. Tahu Iya. nggak pepaya? Begini dia. Iya. Kalau istilah Iya. kami bongkar mesin itu di kampung. Iya, iya. Kalau udah bongkar mesin begini dia. Ya. Oke. Tiarap dia. Kalau laki-laki dia ada istilah kami begini alif. Oke. Begini wow katanya. Ya. Gimana? Itu gue sampai sekarang gue liat video itu masih geli dan trauma ya, tapi trauma agak geli gitu ya kan, tapi karena gue mendapatkan dampak yang negatif. Tapi trauma gue tuh beda, trauma setiap orang tuh beda-beda. Trauma gue tidak akan mundur selangkah pun untuk menghadapi kasus pelecehan yang dilakukan oleh Bang Rasman terhadap gue dan seluruh wanita Indonesia dengan cara ngomong bongkar mesin atau apapun dan mengkonotasikan tangannya dengan buah dada apa segala macam. Gue tidak akan mundur. Bentuk trauma gue akan gue salurkan dengan cara gue akan terus maju dan gue akan terus maju dan gue tidak akan meneteskan air mata sedikit pun. Tapi gue akan menghadapi ini semua dan akan terus maju. Ingat ya Bang Rasman, Anda harus mempertanggungjawabkan omongan pelecehan Anda yang keluar dari mulut seorang pengacara secara pelecehan secara verbal. Ingat dan lu lihat, gue akan terus melangkah maju ke depan. Ada lagunya gak sih? Ku terus melangkah. Apa? Oh salah, nggak nyambung. Bukan melupakanmu anak, gue nggak mungkin lupa. Gue akan terus melangkah. Mungkin orang-orang lain bentuk traumanya adalah diam, nangis di kamar. Gue nggak gitu. Gue akan membuktikan ke kalian gue adalah wanita yang tegar dan akan gue usut sampai kapanpun dan tidak ada kata damai karena Anda telah melecehkan wanita dan gue. Ingat itu. Mau bentuknya seperti apapun, besar kek, kecil kek, apapun, ini adalah tubuh kita, tubuh saya. Tidak ada seorang pun yang sah atau berhak untuk menghinanya. Ingat itu Bang. Dan ingat, lu lahir dari rahim seorang wanita. Benar. Nah. Ini Abu harus objektif Bu ya. Ya, saya objektif. Sebagai wanita itu gimana lihat ya? Ketika awalnya saya tahu Bang Rasman seperti itu, sebenarnya secara nurani saya nggak suka. Iya. Tapi kenapa? Secara nurani nggak suka. Kita nggak boleh buka aib orang loh. Maksud Secara nurani dia nggak suka, tapi kita nggak boleh buka aib orang. gimana? Ya, kalau kita ada hal yang buruk, Iya. tolong disimpan. Karena kalau saya menjelekkan Bapak, seandainya ini maaf ya, Iya. Bapak kelihatan ada membuat kesalahan yang fatal gitu. Iya. Fatal. Membuat yang tidak baik dengan etika, moral atau segala macam. Kita lihat, terus kalau kita bicarakan kan makan daging saudara sendiri kalau Iya. dalam agama. Ih ngeri kali makan daging saudara sendiri. Kayak macam Sumanto ya. Jadi ingat Sumanto. Undang ini dong Pida, undang Sumanto ke podcast. Masih ada nggak sih dia? Tapi ini kan ini udah beredar di Nah, tunggu mana-mana. dulu. Iya. Nah, kenapa ini disampaikan ketika dia menyampaikan di awalnya di podcast itu? Iya. Dia bilang, "Abang, saya jadi istri kamu. Bang, ini gimana ini Abang melecehkan saya gini." Iya. Nah, kenapa memancing orang? Iya. Kita perempuan loh, jagalah moral dan etika. Iya, itu saya setuju. Nah, kenapa dipancing orang dengan tampilan yang tidak senonoh gitu? Karena dia tidak suka, menurut dia itu dia tidak suka dan tidak baik, dianggapnya itu tidak senonoh gitu. Kenapa? Tapi kalau dia suka, mungkin bugil pun orang ditontonnya mungkin senang. Wah, gua nggak salah dengar. Coba lagi. Bugil, kok jadi bugil sih Bu? Maksudnya Ya, gimana? seandainya Iya. kita suka, Iya. maupun nonton film bugil pun kita senang. Tapi kalau Wah, kok si Ibu jadi mendukung pornografi sih nonton film bugil? Bu, pornografi itu dilarang, Bu. Ibu kok jadi ngomongnya ke nonton film bugil? Nggak boleh, Bu, nonton film bugil. Senang. Kok jadi senang nonton film bugil? Bu, inget Bu, pornografi itu dilarang di Indonesia. Ibu nggak boleh dukung pornografi loh, Bu. Kaget gue. tidak suka, ya dilihatkan, walaupun hanya melihatkan pakai baju seperti yang disampaikan Bang Rasman, dia nggak suka mau gimana Oke. gitu. Kok kesannya kayak gue naksir sama dia sih? Iya nggak sih? Nggak ada gitu, Bu. Sumpah deh, cara pikirnya gimana gue nggak ngerti. Dennis tadi misalnya memakai baju you can see. Iya. Misalnya Bang Rasman nggak suka. Tapi konteksnya adalah sebagai seorang wanita, ibu itu kan Ya kan dia Ada. melihat, iya. dan istrinya ada di situ melihat. Iya. Nah, saya ketika emosi kemarin, Iya, iya.
istrinya itu sudah mengambil sepatunya. Ngambil sepatu buat apa ya? Buat disemir. Emang ada tukang, di Kopi Jonya emang ada tukang semir sepatu? Hah? Ada ya? Hah? Disemir pakai kopi? Emang bisa kinclong? Untung dia nggak semir sepatu kemarin pakai kopi. Kalau nggak kita lagi yang bayar. Kita lagi yang bayar. Untung loh, untung nggak jadi loh. Tuh. Di Kopi Jonya. Oke, mau ngapain, Bu? Terus abang istrinya juga, karena dia bilang, Oh, abang istrinya juga udah ambil sepatu juga. Mau semir juga. Waduh, bisa kita yang bayar. Punya tuh Frida kemarin. Untung nggak jadi semir. Bang Rasman gitu. Iya. Jadi bilang, tolong hargai suami istri orang. Masih begitu. Daripada ini saya action ngamuk. Daripada saya action. Gue ngeliatnya actionnya ini kayak momen Street Fighter. Di PS Street Fighter. Ready, go, Chun-Li. Ya kan ya? Ready, set, go, action. Action doang tuh berarti? Nah iya. Acting. Oh, action dong, iya, acting. Dia gebrak meja itu action doang, guys. Nah, bukan acting, saya Oh, bukan. Oh, action. Oh, iya. saya ambil Si Uya ngerti gak sih? Iya doang. Iya. saya harus marahkan Denis. Iya. Saya harus marahkan Denis. Hah? Marahkan? Saya harus marahkan Denis. Berarti bikin aku marah? Ngapain dia bikin gue marah? Gue kan gak pernah marah. Marahkan. Iya. Marah saya beda dengan seandainya terjadi hal yang tidak kita inginkan. Mungkin perkaranya udah ke polisi gitu ya. Marah saya terjadi yang tidak diinginkan. Mungkin kalau marahnya dia bisa ke polisi. Maksudnya mau ngapain dia mau gebukin gue? Hah? Kan udah ke ini, udah LP kita. Udah ke polisi. Hidup Polri. Oke. Karena saya lihat abang suaminya, abang istrinya, Abang suaminya, abang istrinya yang mana sih? Abang suaminya. Abang suaminya. Abang istrinya. Siapa? Ya, Bang Rasman. abang istrinya Kakaknya Bang Ramas, ya. Bang Ramas. Itu kan Bang Rasman. ya Bang Rasman. Si Uya. Kok jadi Uya sabar ya sekarang. sopir dari salah satu mobilnya. Sopir salah satu dari sopir dari salah satu mobil ya. Abangnya Bang Rasman, sopir dari salah satu mobil ya. Bang, hah? Abang istrinya Bang Rasman. Sopir dari salah satu mobilnya. Gitu ya. Oke. Karena saya lihat abang suaminya, Abang suaminya. istrinya, Abang suaminya, abang istrinya. Iya, Bang Rasman. abang istrinya Kakaknya Bang Ramas, ya. Abang istrinya Bang Ramas. Itu kan Bang Rasman. ya Bang Rasman, si Uya. Tumben si Uya mau sebut namanya. Saking puyeng kayaknya. Itu gue lihat tuh kayaknya rambut Uya jadi untung tuh rambutnya warnanya. Kebanyakan ngobrol sama Mama Neti, rambut Uya sampai untung. sopir dari salah satu mobilnya. Abangnya Bang Rasman, sopir dari salah satu mobilnya. Bang, masa abang didiin sopir sih Bang? Jangan ya Bang. Ya kan? Nah, selalu mendampingin istrinya Rasman. Nah, itu udah terpancing emosi. Iya. Manusiawi nggak? Menjerit-jerit, Bang Rasman, jadikan aku istri Emang ngomong ke-8. gitu? Gue nggak ada ngomong gitu guys. Nih ya, ini gunanya kenapa kalian tanya, kenapa sih gue selalu live? Ini gunanya untuk mencegah adanya fitnah. Coba kalian cek di video gue, ada nggak gue teriak, jadikan gue jangan ngomongin tadi, potong-potong 5 netizen. Ada nggak gue ngomong kayak gitu? Nggak ada. Ya Allah, lihatlah. Iya. Ih kok pakai bobo Allah lagi? Nggak boleh gitu bu, bobo Tuhan bu, gue nggak suka loh. Bang Rasman, I love you, Bang Rasman. Nah, ada ngomong I love you. Orang jadian aja kagak, gimana bisa I love you, ya kan ya? Bang, aku udah DP mobil ini.
Kan Nah ini benar. menghina sekali dan mengenyek. Nah, Kok nggak hina sih? Gua itu nggak mau, gue kasihan sama Bang Asman. Iya kan, mobilnya itu masa Mini Cooper bekas ya kan, sedangkan Bang Hotman aja naiknya Lambo. Gue baik sama si Bang Gasman, niat gue biar dia lebih naik, lebih naik, gue dikit apa dia ngomongnya, lebih keren naik mobilnya daripada Lambonya Bang Hotman. Ya gue kasih dia Lambo STO tahun 2022. Nah itu kan lebih mahal daripada Lambonya Bang Hotman harganya. Kok dia netting banget ya sama gue guys? Tega loh, gue gak nyangka saya. nggak nyangka saya. Saya nggak nyangka. Saya nggak nyangka. Aja. Ya, ngapain terlalu ikut Ya. seperti itu? Ada masalah apa? Tolong diselesaikan. Kok sampai menghina-hina orang? Oke. Ah itu, Tapi tadi belum terjawab nih. ya. Pendapat Ibu sebagai seorang wanita apabila ada laki-laki yang melakukan pelecehan verbal kayak tadi gimana gitu? Ya, saya rasa kenapa dia terpancing melakukan itu, terkecuali tidak ada masalah sebelumnya iya, ya. iya. Karena dia anggap dia adalah pelecehan. Dijelaskan apa pula pelecehan? Kan cuman dia melihat. Saya melihat itu, tentu saya bilang saya nggak suka. Iya. Karena saya nggak suka pepaya, saya nggak suka ini. Jadi pantas kalau laki-laki ngomong gitu, Bu? Pantas. Wah, parah. Mama Neti kali ini Mama Neti offside. Gue sebagai wanita nggak terima dan gue nggak suka. Mama Neti harus ingat, pelecehan itu terjadi bukan karena baju, tapi karena otak ngeres laki nih ya. Mama Neti gue kasih tau. Pelecehan ini terjadi, yang terjadi itu banyak kok ya, orang yang memakai mohon maaf pakaian tertutup, mau pakai hijab dan mau pakai cadar, mau pakai baju seksi, mau pakai bikini dan mau pakai kaos, terus segitu dan mau pakai tertutup apapun, itu pelecehan terjadi. Mama Neti, tolong jangan anggap itu wajar. Anda itu adalah wanita dan Anda itu punya anak, Mama Neti, ingat. Dan kalau misalkan Anda adalah wanita, Anda sendiri berucap kalau pelecehan itu wajar, mau jadi apa negara kita? Dan Mama Neti ingat, ini Mama Neti ngomong di depan umum. Mama Neti tidak berhak ngomong pelecehan itu wajar. Mama Neti tidak pantas ngomong seperti itu karena wanita itu sudah mengalami access to justice, di mana wanita itu ada di posisi yang tidak seimbang. Jadi Mama Neti tidak berhak ngomong seperti itu. Kita ini di luar sana, Mama Neti asal Mama tahu, Mama Neti tahu. Kita para wanita dan di Komnas Perempuan juga sudah banyak terjadinya kasus pelecehan. Dan Mama Neti tidak berhak sebagai wanita keluar dari mulut Mama Neti perkataan wajar. Baik secara pun verbal maupun secara non-verbal, pelecehan itu tidak pantas ada, Mama Neti. Paham nggak sampai sini? Ini gue ngomong serius. Jangan sembarangan ngomong, Mama Neti. Mama Neti lagi ngomong ditonton oleh banyak orang luas. Jaga mulut Anda. Negara itu udah mikirin ya, Mama Neti. Karena perempuan itu ada di posisi yang tidak seimbang. Jadi Mama Neti, jaga mulut Mama Neti. Pelecehan itu terjadi bukan karena baju dan pakaian kita. Tapi terjadi karena otak mesum. Ingat ya, jangan salahin kita. Mama Neti sebagai wanita harusnya lebih tahu. Pantas. Sekarang begini. Oh, gitu, Bu? Kalau kita tidak makanya kalau orang muslim Iya, itu kan iya, tidak iya, seperti iya, itu. iya. Maaf Bapak kan muslim. Oh, iya, muslim. Maaf. Jadi kalau kita yang memancing Apa maksudnya kalau gue gak suka nih bawa agama guys. Cuman gue no komen ya, anak bawa agama parah banget. Emang laki-laki itu berbuat macam-macam kepada perempuan, ya emang kenapa ini baju-baju gue ya, hak-hak gue lah, mau pakai baju apa juga. pasti perempuan. Oh, jadi yang Kebanyakan. disalahkan pasti perempuan gitu? Pasti. Kenapa? Kalau kita yang memulai, kecuali kita dicuilnya, kita Mama Neti sekarang kita buka berapa persen pelecehan yang terjadi. Frida, itu dong Google pelecehan yang terjadi pada cewek yang memakai baju tertutup. Nih ya, gue bacain artikel. Pelecehan seksual mayoritas sasar wanita pakaian tertutup. Menjadi lonceng bagi negara maraknya praktik pelecehan seksual khususnya terhadap perempuan. Dalam banyak kasus, peristiwa sering kali luput dari perhatian, padahal sangat krusial dan butuh kerjasama semua pihak agar tak ada lagi korban berikut-ikutnya. Lintas Indonesia bersama 4 organisasi laki baru Perempuan Holabek Jakarta melakukan survei terkait lokasi dan waktu korban paling banyak disasar oleh pelaku kejahatan seksual. Aktivis dari Lentera Sintas Indonesia, Rastra Yesran, mengatakan hasil survei yang mereka lakukan terhadap 62.224 responden menunjukkan 64% perempuan paling banyak mengalami pelecehan dan 11% dialami laki-laki.
para pelaku wanita banyak menyasar wanita tertutup. Menurut hasil survei, mayoritas korban pelecehan tidak mengenakan baju terbuka saat mengalami pelecehan seksual, melainkan memakai rok, celana atau rok panjang dengan presentasi 18%, hijab 17%, dan lengan panjang 16%. Jadi mau pakai baju tertutup, celana panjang, rok panjang, memakai hijab, dan memakai lengan panjang. Sedangkan untuk lokasinya, pelecehan seksual paling banyak terjadi di jalanan umum yakni 34%, kemudian disusul di halte, transport. Setelah downgrade termasuk umum, mana saja bus 80% baru KRL. Peristiwa kejahatan seksual katanya juga ternyata sering terjadi siang hari, menunjukkan pelecehan seksual pada sebesar 35%, kemudian sore 25%. Jadi Mama Neti inget ya, mau pakai hijab, mau pakai baju tertutup, mau pakai baju terbuka, mau pakai cadar pun, itu pelecehan itu terjadi Mama Neti. Mama Neti sebagai wanita harusnya sadar betul dan tahu itu dan mendukung kaum wanita. Nggak boleh Mama Neti ngomong gini di depan umum. Ingat, pelecehan terjadi bukan karena baju, bukan karena pakaian kita, tapi karena otak lelaki yang kotor dan ngeres dan mesum. Ingat itu Mama Neti, jangan sembarangan. Kita harus memperjuangkan hak-hak kaum wanita. Bukan Mama Neti malah ikut-ikutan kayak gini. Mama Neti kan wanita. Mau itu pelecehan kita bisa laporkan, ya kan? Oke. Kalau sudah seperti itu, siapa yang mau disalahkan? Nah, karena fitnah itu dianggap dia pelecehan, dia jelaskan. Oh, jadi Mama Neti kalau misalkan ada pelecehan, Mama Neti salahin lakinya gitu. Walaupun gue udah jelaskan, pelecehan itu terjadi bukan karena baju. Udah ada bukti kok, udah ada surveinya. Yang tertutup, yang memakai hijab pun banyak yang dilecehkan Mama Neti. Ini masalahnya bukan karena baju, tapi karena dari otak pengacara itu yang ngeres. Ya Bang, Dia aja lihat gue tiba-tiba muncul simbol buah-buahan di dalam otaknya. Itu emang otak yang ngeres. banggakan itunya. Emang Dennis ngomong membanggakan Kata itu? Bang Rasman, Jangan sembarangan, gue gak pernah ngomongin itu gue. urusan dia berfikol. Gue gak pernah Viko ngomongin itu gue. Ini kayaknya sih, menurut gue si Bang Rasman nyampein yang aneh-aneh gak sih ke si Mama Neti? Berfikol. Iya, kan mereka video call. Video call. Iya, kalau nggak mungkin Bang Rasman lihat dia dari tempat tidur ada pakai baju you can see gitu. Gue gak pernah pakai baju you can see terus Viko dia. Kalaupun gue Viko dia, udah pasti gue kontenin Mama Neti. Jangan sembarangan ngomong ya. Mama Neti merendahkan kaum wanita. Dan termasuk saya. Gimana cowok-cowok yang suka saya? Saya aja diputusin kemarin, udah sekali tuh. Ini Itu gara-gara si mereka juga. Kata siapa? Kata Bang Rasman atau kata siapa? Iya, itu keterangannya Dari Bang Rasman jaga mulut Bang ya. dari pihak Bang Rasman. Coba lihat di podcast. Bang Rasman yang ngomong apa? Bang Rasman yang ngomong. Bang, tolong jaga. Gini deh Bang, kalau misalkan gini deh Bang, tunjukin mana videonya, buktinya. Call historinya, tunjukin. Ada nggak gue Viko lo? Coba. Ada pernah Viko itu terjadi pas saat yang Rambo. Itu pun disuruh wartawan, itu pun nggak nyambung. Nah, ada gue Viko dia. Kita lihat ya. Nggak ada. Nggak pernah. Nggak ada gue Viko dia. Dia sembarangan, mana tunjukin buktinya. Gue bangun tidur Viko lo. Lihat di mereka podcastnya. video callan gitu. Lihat di Anda melakukan pembohongan pabrik. Terus dari itu Anda juga mengalami pembohongan curhat sama Mama Neti. Kenapa sih ngomong, buat apa sih maksudnya ngomong gue Viko sama si Mama Neti? Maksudnya apa sih biar Mama Neti cemburu? Apa gimana? Gue jadi curiga. di podcastnya. Oke. Bangun tidur dari tempat tidur, dia melihatkan pakai baju jukensi. Kalau nggak Vikol gimana Pak Adinda? Iya, Kita punya intelijensi lah ya. Kalau nggak Viko gimana punya intelijensi? Gue nggak pernah Viko. Bang Rasman, Mama Neti, tolong dimengerti. Gue nggak pernah video call. Instastory mungkin iya. Kalau pakai baju seksi sengaja untuk dia kagak. Mama Neti boleh cek. Emang dari dulu gue juga nggak pakai baju seksi. Emang gue yang seksi. Emang salah gue? Bukan kan? Kita punya bagaimana menalar. Suka-suka gue mau pakai baju apa lagi juga. Yang salah mah otaknya dia doang. Temen gue nggak ada yang otaknya kayak dia. Kan persoalan ini gitu. Kalau kita cari-cari kesalahan,
itu sulit gitu. Kayaknya sih kayak nggak mungkin ya kalau Dennis sama Bang Rasman video callan kan, Iya. mereka kan berseteru tuh. Oh. Masa iya sih video callan, Bu? Adinda kalau dibilang nggak mungkin, kadang-kadang kita nggak mungkin Iya, anak iya. kita seperti itu Iya. kepada kita. Iya, iya. Kalau kata-kata tidak mungkin itu, nggak ada yang tidak mungkin jika orang Buset, dia ngasut si Uya loh. Suka percaya katanya gue video callan. kan walaupun sahabat kan tidak 24 jam. Tapi saya Walaupun sahabat nggak 24 jam. Gue ngapain juga 24 jam sama si Uya? nggak percaya mereka video callan. Itu terserah Iya, ya iya, kan. iya, 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 iya. Tidak mungkin Iya. tidak ada reaksi. Hukum itu Tapi ada Bang aksi Rasman dan yang reaksi. bilang kalau mereka video Ya callan. itu kan keterangannya tadi Oke. yang saya dengar. Oke, oke, oke. Ya kan? Nah, itu keterangan yang saya dengar dan Bang Rasman itu tidak semuanya benar. Bang Rasman kan semuanya benar. Pasti ada salah. Apa menurut Ibu salahnya? Semuanya sebab akibat. Mungkin karena dia gampang terpengaruh dengan temperamen, Iya. ya kan? Itu mungkin sebagai dasar apa? Kita ini kan punya apa namanya karakter ya. Betul. Sepertinya Adinda punya karakter yang lembut ya. Iya. Sepertinya SKSD. Baru juga ketemu Uya sekali. saya kenal dengan ibu itu dia suka menasihati umpamanya Ibu itu? Evi ya. Ibu Evi, ya. Saya pernah Ih, ngapain PDKT sama Ibu Evi ya? Ada maunya ya, Bu ya. Mau melindungi Bang Rasman ya. Ya. ketika dia ini dengan Bang Rasman, saya juga baca itu WA-nya, akhirnya Bang Rasman mengembalikan uang tuh. Waktu itu saya tahu. Oh, berarti bener Bang Rasman itu yang dibilang Bu Evi. Kata bener, berarti dia mengiyakan. Jadi yang ceritanya itu katanya akhirnya Bang Rasman itu mengembalikan duit Bu Evi, tapi cuma 800 juta kalau nggak salah ya. Ya kan, sisanya nggak ada duitnya, sampai nangis-nangis. Katanya gitu. Dikonfirmasi sama ini, terjawab sudah akhirnya ya. Dan ibu ini juga meluluhkan hati Bang Rasman untuk seperti itu. Jadi mereka sama-sama inilah memberi dan menerima. Dan Bang Rasman juga terenyuh lah dengan nasihat-nasihatnya walaupun di WA ya. Nah, saya 2,5 tahun loh belajar ilmu kejiwaan. Oh, ya? Saya tahu siapa yang busuk, yang dengki, yang Nah, menurut Ibu saya gimana sekarang? Berapa tahun yang belajar ilmu kejiwaan? Siapin podcast selanjutnya, Detektif Conan selanjutnya tentang dia. Kan saya bilang Iya. Adinda itu orangnya fleksibel dan Oh, dari mana dia Uya fleksibel? neko-neko. Kalau menurut saya. Iya, iya. Nah, wajar kalau kita disakitin. Iya. Ada yang sabar sekali 2 kali itu wajar. Betul lah, Nah, betul. tapi ke lubang semut pun kita cari kalau kita tidak baik, kalau tidak kita lakukan. Iya. Nah, Nggak usah cari gue di lubang semut, kali gue di Senopati cuy. Ngapain gue ke lubang semut? Udah gue dan kita juga manusia jika ada jarak waktu. Ya. Nah, makanya saya kemarin itu ketika Dennis Podcast, saya podcast. emosi. Nah, kenapa emosi? Nah, Saya mau tanya, Gue kenapa? nggak podcast, waktu itu gue preskon. Kok gue jadi salah juga sih, aduh pusing gue. Kenapa? Kita kan tidak boleh membuka hal yang tidak jelas. Terus memberikan keterangan di muka umum agar saya terhina, agar saya difitnah gitu. Padahal saya berbuat baik loh sama. Gue nggak mungkin memberikan keterangan ke muka umum supaya jadi fitnah. Kalau misalkan gue pengen jadi fitnah, gue nggak akan mengundangnya untuk klarifikasi. Mamanya Teddy sombong, nggak mau anggap saya. Orang. Padahal kalau emang Pak, Ibu maaf merasa, ya, iya. saya ini kuasa hukum jenderal banyak loh. Iya. Ngeri ya? Saya pernah jadi kuasa hukumnya Pak Amin Rais, Oke. Jenderal Kiflan Zen, Joko Edi, Sopyan Mahmud. Iya. Sekarang jenderal ini, jenderal Iya. itu. Jenderal ini, jenderal itu. Ini jenderal itu. Jenderal si Uya diulangin lagi sama si Uya, jenderal ini, jenderal itu. Si Uya nih. Ini Pak Jenderal Napoleon Bonaparte, Oke, ya. ya, saya tahu. Nah, saya tidak perlu publikasi, ya. Saya juga selalu jadi kuasa hukum Bang Egy, walaupun Bang Egy senior saya, Oke. ya. Ketika Saracen Bang Egy dituduh, ketika ini berapa kali saya hadirkan Iya, sidang. iya, iya. Nah, saya memang di FBI saya juga pelapor pornografi dan porno aksi.
apa pelapor pornografi sama porno aksi. Ya makanya Bu, nggak boleh lah Bu dukung pornografi. Tadi masa Ibu suruh nonton video bugil sih? Gimana sih ke video bugil? Kalau suka katanya nggak apa-apa, nggak boleh. Nah harusnya Ibu melarang keras pelecehan. Iya. Yang kita sudah dikumpulkan dokumennya bersama Bang Ander Iya. Pemerang dan beberapa orang yang ini senior-senior pengacara yang sudah berkumpul untuk persoalan Pak Iya. Hotman. Pertanyaannya tadi Ibu menentang namanya porno aksi, Iya. pornografi, pelecehan. Iya. Nah ini kayak ada standar ganda yang saya lihat Bu. Ya. Cakep pertanyaan Uya, cakep. Jadi Tentang kayak, podcast Hotman. bukan kayak Hotman, bukan Hotman Bu. tentang Bang Rasman yang tadi Oke, Rasman. mengonotasikan tadi maaf Iya. wanita, Ibu bilang nggak apa-apa tadi gimana Bu? Saya bilang begini, jangan salah paham. Rasman memberikan keterangan kepada orang bahwa dia itu kan di Tapi pantas nggak dia ngomong? Saya nanya nih, saya kan nggak orang ya, awam nih. sebenarnya sebagai wanita itu ini. tidak pantas. Nah, ya, ya, iya. itu tidak pantas. Iya. Cukuplah dengan omongan, jangan Iya. melakukan gerakan gitu Ibu ya. pernah nggak negur juga Bang Rasman soal itu? Karena saya baru lihat juga podcast. Baru lihat tadi. Bohong, baru lihat. Dia itu ada di videonya, kasih lihat ya. Jadi Mama Neti itu pas Mama Rasman, pas Bang Rasman, pas Kakanda Rasman melecehkan gue di depan publik, dia tuh ada di sebelahnya. Kasih lihat ya fotonya ya. Ada di situ di sebelahnya, cengengesan. Sama yang lainnya juga teman-temannya cengengesan, menjadikan itu sebagai bahan lelucon dan lu ketawa-tawa doang Mama. Mana kata lu yang menentang aksi porno aksi? Lu sendiri ikut tertawa, lu sendiri ada di video itu. Gua ada buktinya. Masukin ya ada Mama Neti ya videonya. Gedean biar orang lihat. Kalau Bang Rasman Kan melakukan Ibu, iya. seperti itu, maksudnya mengadakan sepertinya memberikan contoh pakai tangan, itu kurang tepat. Kasih tahu dong Ibu kan Ya, temannya juga Bu. terus tapi Iya, iya. maksud Bang Rasman yang harus kita bicarakan, Iya, dia tanya mengklarifikasi dong, Bu. bahwa Iya, iya. yang dilakukan Denis ke dia Iya, itu Oke, tidak oke. seperti itu loh gitu. Nanti Ibu tanya sama Bang Ya. Rasman ya Bu ya. Nah, Ya. kalau begitu pendapat Ibu gimana tadi yang soal Bang Rasman mengonotasikan bahwa ini alif? Wow, nah itu gimana tuh Bu? Pendapat Ibu? Saya tidak membaca podcastnya. Dia orang lu ada di sebelahnya. Kita kasih Ya. lihat. Dan saya Iya, tidak iya, mengerti iya, maksudnya iya. apa Oke, gitu. oke. Saya tidak melihat video Nah, ini Bang kita Rasman. lihat. Tidur dari tempat Tuh, ada dia. Nggak usah kasih tempelin. Nih ada dia nih. Ini dia nih. Nih. Ini siapa? Siapa? Mama Neti. Duh, bahasa ya. Pas di sini Bu ya. Baju pun you can see. Mau maaf cerita. Ini pun gede. Nah, tadi kita udah Saya bahas. nggak suka pula saya gede. Takut saya tuh. Yang saya tahu gede itu kelapa, Pak. Apalagi gedenya itu kayak buah. Tahu nggak? Pepaya. Begini dia. Kalau istilah Gua sih malas liatnya sebenarnya. mesin itu di kampung. Kalau udah bongkar mesin begini dia. Tiarap dia. Kalau laki-laki dia ada istilah kami begini, alif. Alif. Begini, wow katanya. Nah, gimana menurut Ibu? Dia kan mengkonotasikan dengan laki-laki kalau gini alif, berarti ini au. Berarti dia mengkonotasikan huruf hijaiyah dengan alat kelamin, mohon maaf. Kenapa ini kalian pada diem aja sih? Gue bingung deh. Giliran kasusnya kemarin yang HW gitu pada heboh. Kenapa yang giliran gini pada nggak ada yang diem? Apa kalian takut masih Rasman? Hah? Kenapa kasus yang dia telah melecehkan gue sebagai wanita dengan huruf verbal ngomongin bagian tubuh gue yang tidak sepantasnya. Ini adalah tubuh gue, nggak ada seorang pun yang berhak menghina tubuh gue atau tubuh perempuan karena kita lahir dari rahim wanita. Dan dia mengkonotasikan huruf alif dan waw itu dan mengkonotasikan dengan kelamin. Di mana kalian para aktivis ya? Aktivis yang suka demo itu mana? Kenapa gini diem aja? Kenapa didiamkan? Iya. Itu kan huruf hijaiyah Bu. Iya. Menurut Ibu nih, cuma Ibu pribadi. Ya, Pantas kalau nggak? dalam Kalau agama itu menyampaikan huruf hijaiyah itu dengan konotasi yang dilakukan seperti itu. Gue bingung kenapa ya bener-bener gue sama sekali gak masuk akal. Ya apa ya terjadi, gue tuh sebagai korban gue jujur merasa ada tidak adil. Kenapa yang lain itu diituin? Kenapa sedangkan dia mengkonotasikan huruf hijaiyah dengan kelamin, kenapa kalian diem aja? Ini nggak adil buat gue. Saya tidak memahami dengan mendalami tentang hal yang seperti itu. Menurut Ibu pribadi Ya, sebagai secara pribadi saya tidak melihat sudut penista di situ. saya juga nggak ngomong penistaan, saya Ya, cuma nanya maksudnya pendapat Ibu. merendahkan Iya. agama sih tidak. Tidak, gitu. jadi pantas gitu.
pantas nggak pantas itu Iya, tergantung dari orang yang Iya. mengimplementasikan dalam gerakan tubuh atau apa Nah, kalau dari menurut Bang Ibu, Rasman. menurut Ibu mengimplementasikan tadi pantas apa tidak? Karena ini dia menyampaikan alif dan waw itu mungkin masih biasa bagi Jadi saya. pantas, jadi? Pantas saya nggak bisa bilang pantas. Jadi tidak pantas? Dan juga saya bilang tidak pantas. Jadi gimana dong, masa sedang-sedang Bagi pantas? saya Bingung gue. bukan sedang-sedang, itu hal yang biasa karena maaf Hal yang biasa. Ini nggak salah ya dia ngomong. Wajar gitu? saya tidak bilang wajar tidak wajar. Masa hal yang biasa dia bilang menggunakan huruf hijaiyah dalam, mohon maaf, agama Islam dan mengkonotasikan dengan kelamin, dia bilang wajar. Apa? Dia bilang apa? Biasa. Maksudnya Ini kalau misalkan ini diemin, ini kan orang menganggap wajar. itu adalah sebuah kebiasaan orang. Maaf ya, saya bukan apa-apa ya. Iya, Bu. Nggak apa-apa, saya dengar. Saya taunya Bang Rasman ini bapaknya Hafiz Quran. Ya itu dia, saya tahu juga Bu. Dan Bang Rasman ini juga taat agama. Betul. Nah, mungkin dengan taat agama ujian kita tuh kan makin dalam agama kita. Ujian kita kan makin Betul, tinggi. betul. Tapi bagaimana kita mengontrol dan mengendalikannya, Ya. ya kan? Ya, tapi tanpa ada ujian kita nggak naik kelas. Jadi loh. kesimpulannya yang tadi gimana Bu? Maksudnya apa sih? Kalau bagi saya, karena saya tidak bisa menganalisa belum ini, saya anggap itu biasa. Lu anggap biasa mengkonotasikan kelamin dengan huruf hijaiyah, mengkonotasikan huruf hijaiyah dengan kelamin, lu anggap wajar. Parah. Ya. Saya tidak bilang wajar dan tidak wajar, Apa sih, Bu? atau pantas Jadi- dan tidak pantas. jadi sedang-sedang Bagi wajar saya gitu. bukan biasa. Biasa. Karena saya tidak memahami untuk memberikan komentar tentang itu. Ngomongin kelamin aja nggak wajar, gimana mengkonotasikan huruf hijaiyah dengan kelamin? Bingung gue cara pikirnya. Iya. Karena saya tidak paham dengan tidak mendalami agama huruf hijaiyah itu gitu. Oke. Karena maaf, saya kalau dalam mengaji ya pas-pasan aja. Oke. Beda dengan Bang Rasman, dia memang Hafiz juga, Iya, sama walaupun saya juga. Kok dia belain Bang Hasan banget sih? Dia naksir kali ya? Ini mantannya bukan sih? Nanya loh gue. Saya biasa-biasa aja. Tapi selama ini saya sampaikan ke Bang Rasman, Bang, masalahnya kok dengan Uya-Kuya, janganlah Bang. Kenapa Saya coba? bilang. Ibu pernah nanya nggak? Ya, pernah. Kenapa Apa Bang? katanya? Katanya. Oh, ada hal Bu yang membuat saya ini, karena dia undang orang yang membuat saya malu. Seperti saya tadi bilang Renis lah ya, Oke. diundangnya saya membuka aib Oke. saya kan gitu. Nah, terus namun karena itu tidak ini, dia akan memaafkan. Saya bilang, kenapa Abang ini? Saya nggak tahu ya. Saya nggak kenal dia, Iya. tapi saya sulit untuk akan membenci dia. Ini ya, saya bersumpah ini ya. Iya. Nah, saya cerita ini merinding ya. Iya, merinding. Kenapa merinding? Kenapa merinding? Gue jadi merinding juga. Ya nggak sih? Merinding. Kamu juga merinding nggak? Merinding juga? Sama, merinding juga. Bukan hantu saya Bu. Ya, Iya. maksudnya Iya, mendengar iya. kata-kata Rasman, Iya. tapi saya kasih poin. Tapi untuk Samsul dan Denis, saya tidak maafkan. Saya nggak ngerti juga sampai detik ini, persoalan apa yang bisa menyeret-nyeret sedalam ini antara Denis dan ini. Ya, Kan saya dilaporin juga di Polda Sumut Bu. ya. Nah, Iya. setelah itu Adinda dilaporkannya Iya. di luar pengetahuan saya. Iya. Cuman di sini yang saya diminta kuasa hukum ketika pelaporan Denis. Iya. Ya, terus dan Oh, dia pengacaranya Bang Rasman laporin gue? tentang Hotman Paris, Richard Lee, ya. Tapi kalau untuk Adinda saya belum tahu gitu. Terus saya meminta agar bisa tabayun ya, agar bisa move on. Ini permintaan saya. Maaf saya nggak kenal Adinda. Iya. Tapi saya pernah mendoa dalam sholat tahajud ini demi Allah demi Iya, Rasulullah agar jangan berseteru dengan Saya. Uya-Kuya. Iya. Ngapain lu doain si Uya tapi nggak doain gue? Ih, kasih deh. Sedih gue.
Sebenarnya ya, orang-orang yang tidak paham apa yang kau maksud. Jadi kau jangan kurang ajar, Denis Carista. Memang bajing ya. Barbuk gak sih? Barbuk ya itu ya? Oke. Kenapa tuh, Bu? Ya, Parah sih. sekarang Adinda punya ini podcast, tempat-tempat Iya, iya, studio. Terus Adinda panggil orang Iya. untuk menghina dan menjatuhkan, mempermalukan orang lain. Iya. Baik apa tidak baik? Kalau bagi saya itu tidak baik, biadab itu. Iya. Dia ngatain gue biadab. Loh, kenapa? Justru berkat ada podcast gue, mereka bisa ketemu lagi. Harusnya kalian bersyukur ada podcast gue. Waktu sebelum si itu Bang Samsul ke podcast gue, kan ibu nggak pernah ketemuin dia. Sejak dia muncul di podcast saya, kalian jadi ketemu. Harusnya kalian ibu berterima kasih sama saya. Ya betul. Nah, Ibu kalau memang merasa si yang kemarin supir taksi itu Ya. tidak benar, artinya kan bukan Denis yang menjelekkan Ibu. Iya. Berarti kan ada orang Tapi yang... kan ya. dia unsur sengaja. Dari mana Maaf tahu ya. Dennis Ya, tahu dalam dia hukum benar itu apa? ada beberapa hal nanti Ya, saya coba, sampaikan, ya. saya nggak Ya, nggak ini. nanti habis kita ngomong, Ya, coba. ya, habis inilah. Ya, ya. Terus ada yang otak pelaku, Ya, ya kan? ya, Ada yang pelaku, ya. ada yang saksi pelaku, banyak itu rentetannya. Jadi mungkin yang mengantarkannya itu Nia itu ya, Ya. itu otak pelaku. Ya, Kalau otak pelaku, kalau untung dalam kasus ini, kalau Ya. dalam pembunuhan, dalam hal lain kan lebih Ya. dahsyat Ya, itu. ya. Nah, Ya mencari Nia duluan itu adalah korbannya. Itu apa? Siapa namanya? Rahmat kontak Nia duluan. Nah terus begitu Nia kontak ke Frida. kalau Denis kan yang menyediakan wadahnya Ya. dan memberikan Ya. framing-framing Ya, ya, dan ya, ya. Framing apa sih? Hah? Premium. Pertamax. memberikan sepertinya pancingan-pancingan yang dahsyat lah untuk Jadi pantas dibilang bajing. ya pantas. Dia bilang pantas Bang. Gimana aku bisa memaafkan Mama Neti loh. Mama Neti itu sebenarnya ya gue tuh ya. Gue gak mau RPN dia, gak mau karena dia tuh, karena pertama dia wanita. Dan dia seumuran sama mama gue jujur, gue mau maafin dia. Tapi dia, menurut gue gue liat supir taksinya itu disuruh bacain teks sampai gemeteran. Gue kasihan zolim dia. Sama dia ngatain gue kayak gitu dan dia tidak ada perasaan bersalah. Masa dia bilang pantes ngebajingan di depan umum? Nggak boleh, fans gue banyak boci. Oh ya ampun. Oh gitu, Bu? Bagi saya. Bagi Ibu. Ya, bagi saya. Karena saya terluka, Iya. saya dipermalukan, saya terhina. Oke. Bagi Sama satu saya lagi, begitu. Bu. Ya. Ibu katanya dilaporin sama Denis Carista benar nggak ke polisi? Oh, saya nggak tahu. Katanya dilaporin Saya bersama nggak Bang melihat. Rasman. Saya nggak melihat. Uya pura-pura nggak tahu orang dia saksinya. Uya itu dia saksi. Si Uya katanya. Oh, Uya saksinya. Makanya gue juga kaget kok mereka podcastan. Karena bagi saya sering SPKT nggak ada. Tapi nggak takut, Bu ya? Nggak ada. Oh enggak, sedangkan Hotman Safari saya tantang. Jangan sampai tidak kau laporkan ya, saya gituin. Ya, jadi Ibu malah senang dilaporin. Iya, karena biar Mau komen takut dosa. persoalannya seperti apa, biar jelas. Kalau laporan kita tidak digubris, tentu kita yang dilaporkan agar digubris. Ini persoalannya bukan mencari permasalahan, bagaimana penyelesaian. Karena bangsa ini punya etika dan moral yang bahwa kita ini punya budaya loh. Dia lagi ngomongin diri sendiri ya? Jadi jangan dibiarkan, padahal ada hukum pornografi itu Ini ibu ngomongin dirinya sendiri ya? Tadi ibu dukung ini pornografi, suruh nonton video bugil. Ya kan? Video bugil. si undang-undang ITE ada yang mengatur dalam bangsa ini. Itu maksud saya, Adinda. Dan Ibu akan ngelaporin Denis juga katanya? Ya, Di atas dasar? ya itu podcastnya kemarin yang dengan Mia. Dasar apa? Pencemaran nama baik? Ya, banyak penghinaan, penghinaan. ya Oke. pencemaran nama Gimana baik. rencananya, Bu? Hah? Di Polda. Nggak di Sumatera Utara kan? Tadinya
Kan saya mendengarkan berita itu yang waktu apa itu di Riau. Iya. Tapi saya di sini karena nanti Karena kan ibu kan pengacara. Pengacara saya tahu yang namanya Locus. locus delicti Ya, dan ya. juga efisiensi, Ya. efektivitas, biaya murah, betul Bu? ya Iya biaya kan? murah tuh bagi negara, Iya, bagi bukan negara, bagi kita. Jangan nanti ibaratnya bukan kan, bagi kita iya, sebagai yang maksudnya jangan sampai negara ini repot ngirim polisi ke sini ke situ kan kalau misalnya Enggak locus delictinya di segitunya. Jakarta, laporin di Jakarta. Enggak, ini benar berarti. Enggak, yang bermasalah di sana ya boleh datang ke sana, Iya. ke sini boleh. Betul. Tapi tidak merugikan negara gitu. Kamu saya telepon Denis Bu biar kebaikan Bu, Untuk ngobrol gitu mungkin. jangan dulu Jangan, deh. ya, ya. Kenapa? Nah, Dia nggak mau ngobrol sama gue, padahal kan ngobrol aja kelar. Gue ketemu sama dia mau loh. dia tidak Betul, jangan. siap gitu ya. Tiba-tiba ada saya di sini, Gue selalu siap. seolah gimana hubungan kalian baik-baik. Ngapain dia bawa-bawa Loh, Ibu saya Eli kan dan profesional Bu. Kita mah profesional cuy, sorry. Iya kan? Sorry, kita mah profesional. Lagian yang lain profesional. Gue mah kalau misalkan gue lagi berantem orang, ya undang. Bodoh ya nggak masalah. Urusan dia itu podcast. Gue juga tahu. Kita mah profesional. Lagian Mama Netis itu bukan berarti Mama Netis circle saya. Ya kan, kadang-kadang perempuan ini lebih tinggi bapernya daripada Baper, laki-laki. iya. Gue baper. Hello, mana pernah gue baper. Ya, suuzonnya, terus sensitifnya. Ada pesan buat Denis mungkin Bu? Hah? Oh, ada pesan buat Denis? Iya, berbuatlah yang terbaik. Jangan panggil saya mama atau gimana kan? Ya, saya memang emosi dipanggil mama. Karena apa? Karena dia selalu merendahkan dan melecehkan saya, sehingga menghina saya, berbuat yang tidak baik terhadap Iya. saya, sementara saya tidak kenal dia. Saya tidak peduli dengan apa yang dilakukan orang. Bagi saya tidak pernah usil dengan perbuatan orang. Nah, sampai membawa-bawa nama semua yang terlibat. Sampai bawa-bawa juga nama Bang Egy. Iya. Kan Kapan? Kapan gue bawa nama Pak Egy? Ada ya? Hah? Kemarin kali yang Rasman ada surat kuasa, ada namanya Egy. Itu doang sih kita ketemu dia cuma sekali doang. Itu kan berdasarkan surat. Berdasarkan gue baca. malu kita gitu. Jadi, Cukuplah. jangan panggil saya mama apa gimana? Ya, Bu? Ada pesan? jangan pernah kamu panggil saya mama karena kamu selalu merendahkan dan menghina saya. Ya. Gak pernah gue merendahkan dan menghina lo. Mama Karena apa-apa ya, mungkin memang betul. Saya nggak pernah kenal sama orang tuanya, sama bapaknya, memang betul. Jangan panggil saya mama dan apalagi panggil saya papa gitu ya. Iya. Iya. Panggil papa di sini aja ya, Denny. mau panggil papa Uya. No. Kalau saya nggak boleh panggil mama boleh nggak nih? Hah? Mama. Ya, ya dasarnya apa? Kan seorang mama-mama. Nah, ya panggil emak aja lah. Iya. Oh, Ya udah. Mbak, bolehnya. Itu buat orang tua saja lah. Ma Eli. Ya, buat orang tua kita Iya. atau panggilan untuk anak kepada Iya, istri agar anak kita manggil mama. Kita panggil istri ke mama kan ngajarin Saya anak. manggilnya apa nih jadi tante, ibu? Terserah yang paling Ibu yang tadi saya takutnya ibu nanti saya dibilang haram kalau manggil emak apa ya? Tante ibu. Panggil ibu nggak apa-apa. Ibu Eli. Ya panggil nenek juga nggak apa-apa. Ya, ibu masih muda. Ibu umur berapa sekarang, Bu? 60 loh. 60 nggak kelihatan Iya. 60, Bu. Masya Allah. Tapi kan Benar, serius. muka saya kayak apa? Ya, Hitam, ibu umur ini. 60, Bu. No comment, takut dosa. Ya. Kelihatannya kayak 59, Bu. Ya bener, tanggal Iya. 8 besok baru 50. Oh, baru 50. Oh, ulang tahun iya. tanggal 8 besok kirim bunga. bulan 8. Kenapa bukan apa ulang Udah, tahun biar kirim lancar bunga kita catat ya. ya. Oke, terima kasih banyak, Bu. Ya, Ya, terima mudah-mudahan kasih. silaturahmi kita tetap Semoga terjaga. Allah memberikan Iya, yang iya, terbaik. iya. Ridho Amin. Allah. Iya. Ya, Amin. oke. Iya, Makasih siap, ya makasih. Ya. semua. Ya, Oke. wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Amin.
Jadi ya guys ya, gue sebenarnya ngeliatnya memang, ya emang kenapa? Gue nggak ada niat nggak sopan. Gue panggil dia mama karena gue sopan. Gue panggil abang karena gue sopan. Kalau gue nggak sopan tuh gue panggil nama. Iya kan, gue tuh niatnya sopan. Walaupun gue ada apapun, gue tiap berantem sama orang, gue pasti sopan. Karena gue jadikan sopan santun sama mama gue. Iya dong. Gitu, nggak mungkin dong gue panggil dia nenek, kan nggak sopan. Nggak mau gue maunya sopan, panggil dia mama. Gitu, karena kan dia bilang, katanya dia pernah ngomong kan yang di Kopi Joni kan, seumuran sama anaknya dia ya? Ada gak sih? Iya kan ada, ya makanya gue panggil dia mama. Sama seperti kenapa gue panggil dia si abang itu abang. Karena dia bilang gue ada adiknya. Kok jadi gue yang dimarahin kanan kiri? Iya kan? Minun. Yaudah deh guys, sampai sini dulu. Kesimpulannya adalah gue sebenarnya masih sebenarnya gue mau memaafkan dia, mau. Cuma asal dia harus sadar dia tuh salah. Dan jangan zolim sama orang-orang yang lemah, itu aja. Gue tidak mau juga mempermasalahkan dia lebih dalam. Gue gak mau gue takut dia sakit soalnya. Karena dia kan sudah tua, mohon maaf. Biar gimana pun ya dia pasti punya masalahnya sendiri. Dan gue gak mau itu terjadi ke dia. Tapi ya dia harus sadar dia tuh salah. Ngerti gak sih? Zolim ke yang lemah tuh gak boleh. Marah-marah sama orang gak boleh. Bentak-bentak orang gak boleh. Tapi dia tuh tidak sadar itu. Malah nyalain gue. Dan gue gak pernah video call. Itu ya guys ya. Paham ya sampai sini? Oke, sip, go. Oke, sampai sini dulu. Jangan lupa like, comment, subscribe. Terus begitu, bye. Gue Denis, dari Star, pembela kebenaran dan keadilan. Bye.